Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan terhibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dan apakah saudara-saudari merasa berbahagia hari ini? Semoga kita semua berbahagia. Karena pesan Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius hari ini mengajak kita semua untuk berbahagia dalam situasi apapun. Misalnya ketika dilanda kemiskinan, sedang berduka cita, sedang dianiaya dan dicela. Kebahagiaan menurut Tuhan Yesus Kristus tidak hanya dinikmati atau diperoleh saat kita merasa senang, tetapi dalam penderitaan pun selalu ada kebahagiaan. Betulkah dalam penderitaan juga ada kebahagiaan? Bagaimana dengan pengalaman saudara-saudari ketika berhadapan dengan penderitaan, kemalangan, malapetaka, kegagalan, terlilit hutang, dan ditinggal mati oleh orang yang kita cintai? Apakah saudara-saudari juga tetap bahagia? Pada umumnya tidak. Banyak yang putus asa, banyak yang menderita, banyak yang mengeluh, bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus. Apakah saudara-saudari juga tetap bisa bahagia? Pada umumnya tidak. Banyak yang putus asa, banyak yang menderita, banyak yang mengeluh, bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus. Kemalangan, penderitaan, kegagalan adalah pengalaman hampir semua orang. Kondisi seperti ini bisa menimpa siapa saja. Misalnya, ada orang kudus bernama Santo Yohanes Chrysostomus, uskup agung Konstantinopel. Ia pernah difitnah oleh Ratu Eudoxia karena ia menegur gaya hidup sang ratu. Santo Yohanes Chrysostomus akhirnya dibuang dan diasingkan dari Konstantinopel. Di pengasingan, Santo Yohanes Chrysostomus tidak menyerah dan mengirim surat kepada Paus Innocentius I. Akhirnya, Sri Paus mengirim utusan kepada Kaisar agar membebaskan Santo Yohanes Chrysostomus, namun gagal. Hingga akhir hayat, Santo Yohanes Chrysostomus tetap dalam pengasingan dan terus berpasrah kepada Tuhan. Ia menderita dalam pengasingan, tetapi ia tetap bahagia karena yakin bahwa yang ia buat adalah kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, bahagia atau menderita bukan tergantung dari situasi yang sedang kita alami, tetapi tergantung dari cara kita memaknai setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Santo Yohanes Chrysostomus tetap bahagia dalam pembuangan dan pengasingannya, karena baginya semua itu adalah caranya menegakkan kebenaran Kristus.
Tuhan kita Yesus Kristus tetap bahagia meskipun ia menderita, difitnah, dihina, disiksa, dan akhirnya pun disalib. Mengapa ia tetap bahagia? Karena ia yakin bahwa semua itu adalah akibat dari kesetiaannya menjalankan kehendak Bapa. Yohanes Kristus setia sampai akhir dalam permintaannya. Tuhan Yesus setia sampai akhir dalam derita salibnya. Apakah kita juga berani dan sanggup tetap setia dalam penderitaan yang kita hadapi? Karena kita punya keyakinan bahwa yang kita lakukan dan kita perjuangkan adalah kebenaran. Semoga sabda bahagia hari ini meneguhkan kita semua untuk berbahagia dalam situasi apapun, karena kita yakin apa yang kita lakukan adalah benar dan seturut kehendak Allah. Semoga makhluk hidup di bumi selalu berbahagia. Tuhan memberkati.